Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Aswaja Nesia TV, channel yang mantap. Dan dalam kesempatan ini kita bertemu dalam program Pora atau Podcast Ramadan. Dan spesial untuk sore hari ini kita sudah kedatangan tamu ataupun narasumber, yaitu Bapak Hamidullah Hidayat selaku Wakil Rektor di Wisnu Temanggung. Selamat sore Pak Hidayat. Sore kita kemarin berjumpa sore, sekarang sore lagi ya, artinya belum buka puasa. Ini sekarang sudah jam lagi 17 lebih 5 menit, artinya masih setengah jam lebih, namun nggak apa-apa. Nah, pada sore hari ini atau pada Pora kali ini kita akan membahas yang kaitannya dengan tunjangan hari raya ataupun THR. Nah, ini akan kita bedah nanti dari segi aturan dan lain-lain, sehingga THR ini nantinya dalam masyarakat bisa bisa menerima, oh saya itu harusnya pantas mendapatkan THR atau tidak, atau bagaimana kalau saya tidak mendapatkan THR dan teman saya mendapatkan. Nah, oke, ini sudah hadir Pak Hidayat, langsung saja saya tanyakan kaitannya dengan THR Pak, atau tunjangan hari raya. Sebenarnya THR ini kan di Indonesia sudah legal ya, artinya Pak Jokowi itu kemarin kan juga pidato uang THR ataupun THR sudah dikasihkan. Nah, sebenarnya secara aturan ataupun secara kebijakan memang itu ada nggak sih dalam peraturannya THR ini? Ya, jadi saya bertanya dulu, sudah dapat THR belum? Belum ini. Ya, jadi THR itu dalam konteks ini sebenarnya kalau merujuk peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 itu, THR itu kan pendapatan non upah yang diberikan pemberi kerja terhadap orang yang bekerja dengannya menjelang maksimal -7 sebelum hari raya. Maksimal. Hari raya ini THR itu bukan hanya untuk umat muslim, tapi juga untuk umat-umat yang lain, karena di situ hanya tunjangan hari raya. Hari rayanya ya bergantung hari raya umat Islam, umat beragama di Indonesia gitu loh. Oh, ya Katolik ya Katolik, ya Kristen, Buddha, Hindu pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Nah, artinya sudah clear ya menurut Permenaker nomor 6 tahun 2016 ini memang sudah ada pendapatan non upah di situ ya. Jelas ya. Artinya di sini sudah ada payung hukumnya. Ini untuk secara umum, sehingga kalau di lembaga bisnis ataupun perusahaan pabrik itu biasanya menjadi kewajiban ya. Artinya ini memang yang ditunggu-tunggu oleh pekerja ya, khususnya pekerja di lembaga bisnis tadi, korporat, perusahaan, pabrik dan seterusnya. Karena nanti secara umum rata-rata ya itu adalah pendapatan non upah ini setara dengan gaji pokok. Itu kan. Misalnya gaji pokoknya 2,5, berarti THR-nya kira-kira 2,5 ya. Nanti juga ada plus sarung, plus minuman, plus parcel gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan kategori kedua saya menyebut, yaitu lembaga pemerintahan. Di sini statusnya adalah ASN, aparatur sipil negara. Di situ ada PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu. Nah, kalau bagi P3 ASN itu memang ada istilah gaji 13. Gaji 13 ini diturunkan biasanya bukan untuk, ya istilah lainnya ada yang menyebut kalau ASN itu THR-nya, tapi sebenarnya gaji 13 ini untuk persiapan bahkan nanti ada gaji ke-14 ya, untuk persiapan anak-anak sekolah ya. Jadi aslinya itu seperti itu. Ini karena istri saya sering mendapatkan, kalau saya bukan ASN ya. Jadi arahnya itu ke sana sebenarnya. Nah, kan sudah ya, lembaga bisnis sudah, lembaga pemerintahan sudah. Lalu bagaimana dengan lembaga yang istilahnya nirlaba ataupun organisasi kemasyarakatan? Ya. Nah, kalau organisasi nirlaba dia tidak memburu keuntungan material, atau organisasi kemasyarakatan yang memang tidak begitu mengharapkan keuntungan dan tidak profit lah ya istilahnya. Itu boleh memberikan THR ya. Tapi THR-nya bukan pendapatan, karena ini kan organisasi perjuangan nih, organisasi kemasyarakatan. Maka biasanya ya cukup THR-nya itu ya sarung gitu kan.
kemudian apa namanya parcel ataupun yang lain. Nah, artinya tidak menjadi kewajiban organisasi non profit bahasanya ya atau ormas ini dalam memberikan THR. Ini saja ini kan sebagai ucapan terima kasih. Jadi secara umum THR itu seperti itu sebenarnya. Namun gini, sebenarnya kalau tadi kan di Permendikbud tahun berapa nih? Permenaker nomor 6 2016. 2016. Nah, sebelum 2016. Artinya saya akan menuju ke sana. Sebenarnya pemerintah ini atas dasar apa ataupun acuan apa kalau dilihat dari fenomena atau dari asalnya ya, sebenarnya THR ini merupakan budaya. Kemudian ataukah ini fenomena sosial atau bahkan dari agama. Misalnya gini, saya contohkan tadi organisasi kemasyarakatan. Itu memang ada yang ngasih misalnya sarung ataupun peci atau bingkisan. Bahkan kan perorangan juga ada. Misalnya dari DPR, dia secara DPR kelembagaan ada, secara personal individunya ada. Nah, ini kan juga menjadi bingung sebenarnya yang dimaksud dalam aturan pemerintah itu berarti dua saja itu atau merambah ke yang lain juga. Ya, sebenarnya fenomena THR ini kan pemberian, ada yang memberi, ada yang menerima. Tapi sekali lagi sebenarnya THR dalam konteks Permenaker ini bukan zakat ya, tapi kewajiban yang harus ditunaikan oleh pemberi kerja dengan orang yang bekerja dengannya. Artinya ini menjadi kewajiban secara hukum karena kalau tidak memberi THR ada ancamannya gitu kan kira-kira. Lalu sebelum itu ya tentunya ada regulasi karena kalau mengacu non lembaga kedinasan atau pemerintahan ya itu kan ada istilah bonus ya. Jadi ada bonus mingguan, bulanan, semester, tahunan. Nah, tahunan ini kadang ada yang memilih perusahaan itu, ada yang memilih diberikan saat menjelang Idul Fitri. Sehingga ini membudaya. Terus pemerintah Permenaker ini atau Kemenaker ya, Kementerian Ketenagakerjaan ini membuat peraturan, wah ini kalau nggak diatur bisa kacau ini bagi yang tidak kuat ya repot, bagi yang terlalu sering memberi nanti juga memberikan gejolak sosial gitu kan. Nah, makanya THR ini muncullah tahunan itu, artinya ini sudah diatur di Permenaker nomor 6 tahun 2016 ini bagi semua pemeluk agama tidak hanya Islam ya, menjelang H-7 maksimal itu harus sudah tersampaikan. Tetapi dalam konteks ini sebenarnya ini fenomena sosial ya, bukan fenomena religi. Kalau fenomena religi yang terjadi bisa di ormas tadi. Oh iya. Artinya ada sebuah sedekah yang dilakukan oleh pengurus, misalnya pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau pengurus daerah ya Muhammadiyah misalnya atau MUI misalnya. Ini memberikan bingkisan kepada pengurusnya atau anggotanya dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri. Ini bisa masuk sedekah atau infak ya. Karena di situ tidak ada ikatan kerja, jelas beda dengan THR. Kalau THR itu kalau secara hukum ada ikatan kerja di situ dan ada kontrak yang itu mengikat dia selama 1 tahun minimal. Berdasarkan SK lah ya kalau orang-orang kantor itu. Jadi fenomenanya seperti itu. Dalam konteks hukum regulasi Permenaker itu dia tidak sedekah, tidak fenomena religi, tetapi fenomena kewajiban perusahaan, fenomena ya kerja lah secara umum. Tapi di dalam konteks lembaga yang non profit, organisasi kemasyarakatan, komunitas, ini bisa jadi fenomena sedekah, fenomena infak karena dia tidak ada kontrak kerja, justru malah mereka memberikan secara sukarela, ya kan? Misalnya dulu almarhum bapak saya mengisi pengajian di tempat musola ini, musola itu, MBC ini, MBC itu misalnya. Itu ketika menjelang Ramadan ada sarung datang dari musola ini, dari pengurus MBC NU mana, itu ada tulisannya di sana. Di situ kan bukan gaji. Itu bukan gaji tetapi apa? Itu sedekah dari para jamaah yang memberikannya kepada ustadz atau kiai yang mengisi pengajian rutinan selama 1 tahun. Pengajian kan nggak ada honornya. Itu ibarat apa ya istilahnya ya pengganti lelah atau ya enggak juga ya, yang penting pemberian itu aja contohnya. Hadiah. Saya agak melenceng sedikit. Jika nih Pak, mungkin nggak Pak THR atau fenomena THR ini dijadikan seseorang untuk pencitraan Pak? Ya bisa jadi, ini kan fenomena masuk fenomena sosial ya, fenomena politik itu. Artinya ada oknum-oknum tertentu, saya menyebut ya, entah itu
kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, atau presiden, atau menteri, atau ketua partai, atau orang yang berkepentingan ingin mencalonkan diri dalam pilkada, dia memberikan sesuatu tapi berharap. Ya, saya kira ini fenomena yang wajar di dalam konteks politik. Tapi di dalam Islam ya tentunya kalau memberi ya nggak usah berharap apa-apa, apalagi hanya mencari pencitraan, mencari nama. Orang yang ingin dihormati kan ya orang yang nggak punya kehormatan. Tapi ada potensi itu ya berarti ya? Ya saya kira ada, apalagi ini kan mendekati 2024. Ini sudah mendekati bulan politik kok. Sangat tahun politik. Berpotensi sekali. Tapi ya biasa lah, itu fenomena politik gitu kan. Saya kira siapa saja berhak melakukan. Ini kan tugas Bawaslu, KPU nanti yang mengawasi. KPU yang menyelenggarakan, Bawaslu yang mengawasi gitu ya. Baik. Terima kasih nih Pak Ida atas penjelasannya. Jadi sudah jelas bahwasanya ini THR memang suatu kewajiban ya bagi tadi untuk organisasi ya semacam pabrik perusahaan yang bergerak dalam bisnis ya. Kemudian untuk yang organisasi atau berorganisasi kemasyarakatan, komunitas ini tidak wajib tapi sifatnya lebih pada sedekah atau fenomena sosial saja. Oke, terima kasih Pak Ida atas waktunya dan terima kasih kepada sahabat penggemar Aswaja Nesia TV yang telah menonton video ini. Dan insya Allah besok kita akan bertemu lagi di Pora yang akan datang atau selanjutnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.